Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan pembahasan Rasyul Barat, Syarah Al-Adab Al-Mufrad. Di pertemuan hari Ahad yang lalu kita bahas bab 109, wanita adalah penanggung jawab. Kemudian bab 110, tapi belum selesai. Bab 110 adalah bab siapa yang mendapatkan perbuatan baik, hendaklah dia membalasnya. Di riwayat 215, ini yang sudah terbahas kemarin, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mendapati perbuatan baik dilakukan kepada dirinya, maka hendaklah dia balas. Jika dia tidak menemukan sesuatu untuk membalasnya, maka hendaklah dia puji. Dan puji di sini maksudnya adalah mendoakan jazakallah khairan. Kemudian kalau dia memujinya dengan perkataan tadi, maka itu sama dengan sudah berterima kasih. Bahkan Nabi SAW katakan itu adalah tingkatan pujian atau terima kasih yang paling puncak. Itu perkataan jazakallah khairan. Kemudian jika orang itu menyembunyikannya, maksudnya dia dapat manfaat dari orang tapi disembunyikan. Orang tanya, dia bilang, oh itu saya nolak sendiri gitu. Bukan karena orang lain, padahal itu karena orang lain. Maka dia berarti mengkufuri nikmat. Jika dia berhias dengan busana yang tidak diberikan untuknya, maka dia berbusana dengan 2 setelan baju palsu. Ini ungkapan Nabi SAW, pemakai 2 baju palsu, sudah dijelaskan di pertemuan kemarin. Kita bahas sedikit kandungan hadis. Di halaman 228, kandungan hadis dari 215 adalah membalas kebaikan orang. Ya. Yang kedua, wajib untuk memuji atau mendoakannya dengan kebaikan jika kita tidak mampu membalasnya. Ada di papan tulis, ini tidak saya tuliskan di BDI kemarin. Sabda Nabi SAW, man suni'a ilaihi ma'rufun faqala li fa'ilihi jazakallahu khairan faqad ablagha fit thana'i. Barang siapa yang ada kebaikan dilakukan kepadanya, lalu dia mengatakan kepada si yang memberi kebaikan itu, jazakallahu khairan, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan, maka dia telah menyampaikan bahkan pada titik puncak dalam memuji atau memberikan rasa terima kasih. Di BDI kemarin saya sempat bahas ini, yaitu ucapannya jazakallah khairan. Dan itu sudah cukup. Kalau laki-laki jazaka, kalau perempuan jazaki, kalau banyak jazakum, boleh juga untuk orang tunggal pakai kum dalam rangka menghormati, boleh. Yang tidak benar adalah cuma jazakallah. Ini sering dipraktekkan sebagian orang. Jazakallah ya. Jazakallah apa? Semoga Allah membalasmu dengan apa? Kata Syekh Abdul Razak, ini buntung namanya, mubtar. Termasuk yang tidak perlu adalah kata-kata jazakallah khairan katsira. Karena khairan ini datang dalam bentuk nakirah, dan Allah yang akan membalasnya dengan khairan yang bagaimanapun yang Allah kehendaki dan yang Allah tahu. Sementara kita nggak tahu. Tak perlu pakai katsiran, karena kalau dari Allah itu pun sudah katsiran pastinya. Seperti orang berkata alfa khairan, jazakallah khairan, atau jazakallah alfa khairan. Semoga Allah membalasmu dengan 1000 kebaikan. Kalau bisa 10 miliar kenapa harus 1000? Maka
Yang benar cukup yang atas ini. Jazakallah khairan. Syekh Abdul Razak dalam kajian ini, saya dengarkan beliau juga mengatakan termasuk yang tidak dibenarkan adalah menggunakan bahasa ajam non-Arab yang tanpa qimah. Tidak ada timbangan kandungan kebaikan di dalam kata-kata itu. Seperti perkataan Indonesia terima kasih. Ini kalimat ajam jelas. Maknanya apa? Kalau cuma terima kasih, ya cuma sekedar terima kasih dengan versi kita. Tapi kebaikan tidak terkandung di dalamnya. Tidak seperti ucapan jazakallah khairan. Thank you. Thank you. Atau thanks. Dibalas pakai WA. Oh ya, thanks ya. Apa thanks itu? Ini kata Syekh Abdul Razak enggak. Layam bagi, enggak pantas. Terutama untuk orang-orang muslim yang sudah belajar. Katakanlah jazakallah khairan. Nah. Di nomor 3, peringatan agar wanita yang punya madu tidak menggunakan dua baju palsu. Dua baju palsu di sini adalah kiasan. Maksudnya adalah mengesankan seolah-olah dia mendapatkan kebaikan dari suami bersama, dipamerkan kepada istrinya suami, ya, seolah-olah dia lebih dan ingin bikin cemburu istri yang lain dari suaminya. Ya. Misalnya dia berpura-pura menggunakan cincin, terus dia bilang nih karena kita disayang suami. Padahal cincin misalnya beli sendiri, bukan dari suami. Tapi untuk membuat cemburu madunya. Ini namanya pemakai dua baju palsu. Di BDI saya contohkan, antum makan apa? Enggak usah. Oh, puasa Arafah kah? Padahal tidak puasa. Tapi senyumnya seolah-olah puasa. Ya. Antum sudah berapa juz hafalnya? Gak usah lah nanti takutnya mengganggu keikhlasan. Padahal setengah juz juga belum dapat gitu. Tapi seolah-olah banyak hafalannya. Nah. Antum sudah bisa baca kitab. Ya alhamdulillah sih ya, kita dulu ikut kelas bahasa Arab. Padahal jarang hadir. Ya. Akhirnya tidak lolos. Kitab Muyasarnya tidak tamat. Ya. Tapi memberi kesan seolah-olah bisa baca kitab gundul. Maka ini namanya menggunakan baju palsu. Karena yang dia ditanya orang itu palsu, puasanya, hafalannya, baca kitabnya palsu, pengakuannya palsu, pujian orang yang datang kepada dirinya pun palsu. Keempat, yang tidak ada di situ tapi sudah saya bahas kemarin, yaitu usahakan memberikan kebaikan meskipun kepada orang kafir. Membalas kebaikan maksud saya. Bahkan Syekh Abdul Razak mengatakan ada satu sudut pandang di mana membalas kebaikan orang kafir lebih baik daripada membalas kebaikan orang muslim, lebih diutamakan. Di antaranya adalah untuk bagian dari dakwah dan mencerminkan akhlak Islam kepada orang-orang kafir. Yang kelima, tidak ada juga di situ, tapi saya sudah tambahkan di BDI. Buruknya sikap seolah-olah kita tidak pernah mendapatkan kebaikan dari orang. Ya. Atau dengan kata yang lain, buruknya sifat pura-pura tidak pernah mendapatkan kebaikan dari orang lain. Yang keenam, kalau orang melakukan kebaikan, maka secara umum dibalas itu dengan 3 model. Yang pertama dibalas dengan setara atau lebih baik. Yang kedua dibalas dengan cara memuji dan mendoakan. Yang ketiga adalah dibalas dengan hal yang menyakitkan. Cara-cara yang menyakitkan diantaranya adalah 1, meremehkan. Oh cuman pisang aja, kirain apa. Yang kedua membanding-bandingkan. Makasih ya pisangnya, tapi ini kan pisangnya ini yang murahan kan. Nggak kayak yang lain tuh kalau ngasih pisang itu yang mahal-mahal. Misalnya gitu. Yang keempat, dilupakan atau pura-pura lupa. Ya, pisang yang mana ya? Emang pernah ngasih? Masa sih? Ini pura-pura
tidak pernah mendapatkan kebaikan dari orang. Ketujuh, yaitu buruknya menggunakan dua baju palsu, alias mutasyabbi' bima lam yu'ta, yaitu orang yang berpura-pura mengesankan sesuatu padahal tidak. Maksudnya kondisi di sini kebaikan, pura-pura bisa baca kitab, pura-pura berpuasa Ramadan, pura-pura baru tahajud. Ya. Kedelapan sepertinya belum, ya, karena kemarin habis waktu di BDI. Kedelapan, buruknya sifat tidak tahu terima kasih. Buruknya sifat tidak tahu terima kasih. Sebagian orang ada yang memang punya penyakit seperti ini. Dia tidak suka untuk mengingat kebaikan orang, bahkan cenderung dia ingat tapi dia tidak ingin merasa punya rasa budi kepada orang, jadi dia tidak tahu rasa terima kasih. Ya. Saya kemarin di BDI ada kasih contoh. Contoh di antara yang kita harus tahu terima kasih kepada mereka adalah guru. Saya ingat kira-kira usia saya waktu itu 7 atau 8 tahun. Bapak saya guru, mama saya guru. Ya, namanya guru sama guru, kadang-kadang diskusi di rumah anak mendengar. Bapak sama mama itu pernah ngomong gini. Seharusnya Pak, tidak ada yang namanya bekas guru. Kalau bekas murid gak apa-apa. Misalnya kita jadi guru, kemudian kita ketemu dengan murid kita bilang, oh ini dulu bekas murid saya nih, di SD ya, gitu, gak apa-apa. Tapi tidak layak kalau kemudian misalnya murid bilang, oh ini bekas guru saya. Seolah-olah apa yang dia kasih kepada kita itu sesuatu yang tidak begitu berharga. Ya. Apalagi kalau itu guru agama. Guru yang ngajari kita ngaji, guru TPA. Atau kita ikut-ikut kajian, kita dapatkan ilmu dari sebagian dari guru-guru kita. Tidak boleh kita lupakan kebaikan-kebaikannya. Waktu kita sekolah SD, SMP, itu kita dapat ilmu umum secara umum. Dominasinya adalah ilmu umum. Kita membayar. Sebenarnya kita bisa saja bilang, oh kan kita transaksi jasa. Saya diajari fisika, kimia, bahasa, matematika. Saya membayar. Kalau saya mau lupakan jasa guru saya, boleh-boleh aja dong. Karena kita sewa tenaga, sewa jasa. Tapi ikut kajian di masjid, bayar? Tidak bayar. Ilmunya bukan ilmu umum, ilmu akhirat. Tidak boleh kalau kemudian kita melupakan jasa guru-guru kita. Kemudian misalnya kita tersinggung sedikit lalu saya nggak punya rasa hormat lagi sama guru saya. Karena namanya guru yang mengajarkan agama sekalipun dia tetap manusia biasa. Ada kalanya dia salah. Ada kalanya dia keliru. Kekeliruannya tidak boleh kemudian membuat kita menjadi kehilangan rasa hormat kepada mereka. Karena kita toh ambil ilmunya tanpa bayar. Kita ambil ilmunya dekat dari rumah. Tidak begitu susah untuk mendatangi majelisnya. Tidak sebagaimana para salaf dahulu mendapatkan ilmu dengan cara safar. Orang harus ke Madinah untuk dapatkan hadis. Harus ke Baghdad. Harus ke Mesir. Ya. Maka jangan sampai hal-hal yang mungkin sebenarnya perkara yang juga hanya kecil. Kepada guru-guru kita lupakan. Lalu kita bilang, ya guru yang saya tidak pernah merasa punya hutang budi ilmu sama dia. Apalagi kalau guru kita ahlus sunnah. Meskipun kadang-kadang kita dapati ada sebagian kesalahannya. Ke-9, jangan lupakan orang-orang yang pernah bantu kita saat masih susah. Jangan lupakan orang-orang yang pernah bantu kita waktu kita masih di posisi susah. Ya. Di sini ada Mas Abu Jauzi, waktu itu sering datang ke sini, tapi mungkin sibuk. Ya, zaman saya bujang, belum nikah, sudah lulus S1, mau kerja di migas, nggak lolos. Mau kerja jadi PNS, belum ada lowongan. Ya, terus dia bilang, saya buka CV daripada antum di rumah aja.
nungguin pembukaan PNS, mendingan kerja di rumah. Saya kerja di rumahnya, ngurusi pajak, ngurusi PO, purchase order, ngurusi invoice, ya, digaji 2 juta sebulan, dikasih makan sarapan pagi. Orang-orang seperti ini yang kita pernah punya hutang budi sama mereka di masa kita masih susah, harusnya tidak boleh kita lupakan jasa-jasanya. Sama sebagaimana Nabi SAW dahulu awal-awal datang ke kota Madinah, kan tidak langsung ada Masjid Nabawi. Masjid apa yang awal ada? Masjid apa? Quba. Ya. Nabi SAW ke Masjid Quba dulu. Bikin Masjid Quba. Di sana banyak sahabat-sahabat Nabi. Belakang hari baru datang Nabawi. Tapi Nabi SAW setiap Sabtu, kadang jalan kaki, kadang naik hewan, pergi ke Quba. Karena satu, di sana sholat 1 kali seperti umroh. Kedua, di sana ada banyak sahabat-sahabatnya yang awal-awal bantu. Nabi SAW tidak lupakan sahabat-sahabatnya yang ada di Quba. Maka kita pun harus sama. Kalau kita punya orang-orang yang pernah punya jasa sama kita saat-saat susah, harusnya nggak boleh lupa. Apalagi sekarang sudah kondisinya terbalik. Kita sekarang di atas, dia ternyata qadarullah di bawah. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang kita masuk ke riwayat 216. Fadhal. Hadis ke-216, Musaddad mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Awannah mengabarkan kepada kami dari Al-Ammash, dari Mujahid. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man ista'adza billahi fa'a'idzuhu. siapa yang memohon perlindungan karena Allah, maka lindungilah. Wa man sa'ala billahi fa'atuhu. Siapa yang meminta karena Allah, maka berilah ia. Wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Dan siapa yang berbuat baik kepadamu, balaslah dengan balasan setimpal. Fa in lam tajidu fad'ulah hatta ya'lama an qad kafa'tumu. Jika tidak dapat melakukannya, maka doakanlah ia hingga ia tahu bahwa kalian telah membalasnya dengan balasan yang setimpal. Nah, penjelasan kata man ista'adza billah, Seseorang yang meminta perlindungan dengan nama Allah dari gangguan kalian dan orang selain kalian. terus Bisa juga bermakna bertawasul dengan nama Allah agar dikasihani. fa'a'idzuh. Hilangkanlah gangguan darinya dan lindungilah ia. Nah, babnya masih bab tentang siapa yang mendapatkan kebaikan hendaklah dibalas kebaikan itu. Nabi SAW mengatakan, siapa yang memohon perlindungan karena Allah maka lindungilah ia. Siapa yang meminta karena Allah maka berilah ia. Ini kita skip dulu. Nabi SAW kemudian mengatakan, siapa yang berbuat baik kepadamu maka balaslah. Bagaimana cara membalas? Tentu cara membalas yang baik adalah minimal sama. Kalau bisa lebih baik. Dan kalau misalnya tidak bisa, maka kata Nabi SAW, doakan. Dengan doa yang kalian anggap atau yang mereka anggap bahwa kalian sudah membalas dengan balasan yang setimpal atau lebih baik. Misalnya dengan mendoakan jazakallah khairan. Nah, ini sudah sama babnya dengan yang riwayat 215. Kita baca dulu kandungan hadisnya. Kandungan hadis yang pertama, kewajiban melindungi dan menolong setiap orang yang meminta perlindungan dan memohon dengan menyebut nama Allah. Nah, Rasulullah SAW tadi mengatakan, maista'adza billah fa'a'idzuh. Kalau ada orang minta perlindungan dengan menyebut nama Allah, maka lindungi. Tadi di penjelasan kata disebutkan 2 model penafsiran. Penafsiran pertama adalah, kalau orang meminta perlindungan darimu terhadap dirimu. Misalnya, ya kita ingin memukul karena saking jengkelnya. Terus dia mengatakan, a'udzubillahi minka. Saya minta perlindungan kepada Allah daripada dirimu. Aku berlindung kepada Allah dari dirimu. Berarti maksudnya minta untuk tidak dipukul.
Bisa juga maknanya adalah minta perlindungan kepada kita untuk kita melindungi dia dengan menyebut nama Allah dari sesuatu. Misalnya maling ya, misalnya maling lari masuk ke rumah kita. Oh mas, siapa? Pak, tolong Pak, demi Allah, tolong lindungi saya. A'udzubillah. Aku berlindung kepada Allah. Saya dikejar orang di situ. Ya, kenapa sampai dikejar? Anu Pak, saya maling. Kamu sih maling. Apa yang kita lakukan? Kita lindungi. Supaya orang tidak main hakim sendiri. Ya, ada orang teriak-teriak di luar, kita keluar. Kenapa Pak? Anu mas, maling masuk ke rumahnya. Maaf Pak, dia berlindung. Minta perlindungan kepada saya dengan menyebut nama Allah. Saya harus lindungi. Ya, mendingan bapak-bapak panggil polisi aja. Ya, karena kalau saya biarkan bapak-bapak masuk rumah saya, nanti bapak pukuli dia. Nanti hancur juga perabotan rumah saya. Saya tidak mau orang tumpah darah di rumah saya. Panggil polisi aja. Panggil polisi, biar polisi yang ngurus. Karena dia sudah minta perlindungan kepada kita dengan menyebut nama Allah. Yang kedua. Kandungan hadis yang kedua, kewajiban membalas budi orang yang telah berbuat baik kepada kita. Jika tidak memiliki kemampuan terkait harta, maka wajib mendoakannya. Nah, tadi sudah dicontohkan di jazakallah khairan. Berikutnya. Bab ke-111. Maaf. Kandungan hadis ketiga, tidak ada di situ. Kandungan hadis ketiga, buruknya sifat tidak tahu balas budi. Buruknya sifat tidak tahu balas budi. Kenapa? Karena membalas budi dengan minimal mendoakan itu kewajiban. Maka kebalikannya adalah sangat buruk sifat orang yang tidak tahu bagaimana berterima kasih kepada orang lain. Catatan, ya, catatan boleh dikasih nomor 4, terserah, dikasih catatan tersendiri boleh. Catatan, kata Syekh Abdul Razak di dalam kajian beliau, waktu membahas riwayat ini, beliau kasih warning, jangan gunakan nama Allah dalam rangka meminta-minta. Betul riwayat ini, bahwa siapa yang mohon perlindungan, maka lindunginya ia kalau dia menyebut nama Allah, betul. Tapi riwayat ini jangan kemudian dijadikan alat untuk mencari-cari bantuan orang dan cenderung kita minta-minta. Ya. Nanti kalau orang dikasih nama Allah terus, nanti kita jual nama Allah untuk dapatkan kebaikannya. Misalnya kita bilang, Mas, saya bisakah minta pertolongan dengan menyebut nama Allah? Ya. Kenapa? Bolehkah ngutang? Besok-besok gitu lagi. Selalu nama Allah yang dijual. Maka ini termasuk diantara adab yang buruk kepada Allah Ta'ala. Ya, dikarenakan menjual namanya untuk mencari bantuan. Nah, kalau sesekali tidak mengapa. Sesekali yang memang urgent tidak mengapa. Catatan kedua, jangan selalu berhutang budi. Jangan selalu berhutang budi. Ini sudah saya jelaskan di pertemuan BDI. Ada perkataan salaf. Istaghni amman syi'ta. Takun nadhirahu. Usahakan untuk merasa cukup dari orang-orang yang kamu inginkan. Ya, maka niscaya kamu akan sepadan. Wahtaj ila man syi'ta takun asirahu. Selalulah kamu membutuhkan orang lain yang kamu kehendaki. Nanti lama-lama kamu jadi tawanannya. Ya. Wallahu a'lam. 111. Babun man lam yajid al-mukafa'ata fal yada'u lahu. Siapa yang tidak dapat membalas budi, hendaklah mendoakan orang yang berbuat baik kepadanya. Akan? Hadis ke-217. Musa bin Ismail mengabarkan kepada kami, ia berkata, Hammad bin Salamah mengabarkan kepada kami dari Sabit. An Anasin annal muhajirina qalu ya Rasulullah dhahabal ansaru bil ajri kullihi. Dari Anas bahwa orang-orang muhajirin berkata, wahai Rasulullah, orang-orang Ansor pergi dengan membawa seluruh ganjaran. Qal la ma da'utumullaha lahum wa athnaitum alaihim bihi. Beliau bersabda, tidak,
selama kalian mendoakan mereka kepada Allah dan kalian memuji mereka dengan pahala itu. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, di riwayat ke-217 ini ada dialog yang kadang-kadang sering terjadi di antara Nabi SAW dan orang-orang sebagian. Kadang beliau dialog yang mirip-mirip gini dengan orang yang susah, pengaduan mereka tentang orang-orang kaya. Seperti di sini. Ini. Ada di riwayat Muslim. Kata mereka, "Dhahaba ahlud dutur bil ujur." Ya Rasulullah, orang-orang kaya memborong pahala. Tapi ini yang ngucap berarti orang miskin. Loh kenapa? Mereka bilang, yusallun kama nusalli. Orang kaya itu sholat, kami yang miskin sholat. Wa yasumun kama nasum. Mereka puasa, sementara kami yang miskin juga puasa. Tapi wa yatasaddaquna bifuduri amwalihim. Mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Kami yang miskin nggak bisa. Jadi kami bareng sholatnya, bareng puasanya, tapi tidak bareng dalam hal sedekah. Ini perkataan sebagian sahabat Nabi kepada Nabi. Dalam riwayat ini, yang berkata adalah orang-orang muhajirin. Sebagaimana insya Allah kita sudah sering tahu, saya sering dengarkan kajiannya, orang-orang muhajirin meninggalkan kota Mekah dan mereka berpindah ke Madinah. Atau juga yang dari Habasyah ke Madinah menyusul. Sedangkan orang-orang yang ada di Madinah, mereka adalah orang-orang yang nampung orang-orang hijrah dan mereka disebut dengan Ansar. Ya. Teman-teman buka dulu Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 8 sampai 9. Karena di papan tulis saya sudah tuliskan. Surat Al-Hasyr ayat 8 sampai 9. Di sini Allah ceritakan tentang bagaimana masing-masing dari mereka, orang-orang muhajirin dan juga orang-orang Ansar. Allah katakan, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Bagi orang yang fakir, yang berhijrah, yang diusir dari kampung halaman, siapa mereka ini? Muhajirin. Dan dari harta benda mereka, karena mencari karunia Allah dan keridhaannya, dan mereka menolong Allah dan Rasulnya, mereka itu adalah orang-orang yang jujur. Ini muhajirin. Yang satu lagi, dan orang-orang yang sudah menempati duluan kota Madinah. Siapa mereka? Ansar. Dan orang-orang ini sudah beriman dahulu sebelum kedatangan muhajirin. Loh kok bisa orang Ansar duluan beriman sebelum datangnya muhajirin? Dikarenakan satu, Nabi SAW pernah membaiat
jamaah haji dari Madinah sebelum Nabi SAW memutuskan hijrah. Yang kedua, karena sebelum hijrah Nabi SAW sudah utus namanya Mus'ab bin Umair ke negeri Madinah untuk berdakwah. Dan banyaklah orang yang masuk Islam di tangannya Mus'ab bin Umair. Sehingga waktu Nabi datang, kaum musliminnya sudah banyak. Waktu muhajirin nyusul, mereka pun bertemu dengan orang Ansor, mukmin yang sudah banyak. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka orang-orang Ansor mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka, yaitu muhajirin. Dan mereka orang-orang Ansor tidak pernah menaruh keinginan dengki dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka, yaitu muhajirin. Dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri, meskipun mereka sendiri juga susah. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Allah puji di bagian awal muhajirin, Allah puji juga setelahnya orang Ansor. Masing-masing punya keutamaan. Masing-masing punya keutamaan. Nah, di dalam riwayat ini, orang-orang muhajirin iri sama siapa? Ansor. Tapi apa yang dihirikan? Apakah karena Nabi SAW kasih mereka lebih banyak harta? Yang mereka permasalahkan ini, ya Rasulullah, orang-orang Ansor borong pahala. Kayak yang di sebelah sana tadi. Orang miskin bilang, ya Rasulullah, enak betul orang kaya. Mereka borong pahala. Mereka sholat, kami sholat. Mereka puasa, kami puasa. Tapi mereka sedekah, kami nggak bisa. Ya. Maka Nabi SAW memberikan pemahaman. Orang-orang Ansor memang dapat pahala. Tapi mereka tidak borong semuanya lalu kalian tertinggal. Tidak. Selama kalian mendoakan mereka dengan kebaikan. Dan kalian memuji mereka dengan pahalanya. Ini menunjukkan bahwa kalau kita tidak bisa membalas kebaikan sebagian orang yang sudah berbuat baik kepada kita, minimal didoakan. Nanti dia dapat pahala dari kebaikannya, kita dapat pahala juga dengan doa. Bisa dipahami? Ya. Orang muhajirin itu, ya, hanya Allah yang tahu tentang pahala mereka. Mereka itu meninggalkan kampung halaman, meninggalkan harta benda. Sebagian dari mereka meninggalkan keluarga. Ditinggalkan itu semua demi apa? Untuk menyelamatkan agamanya. Kalau kita sekarang kajian, apa yang ditinggalkan? Rumah, anak dan istri. Sama yang paling berat malam ini. Apa itu? Indonesia lawan Jepang. Tadi soalnya baru dikasih tahu. Malam ini ada ujian berat, Ustaz. Apa itu ujiannya? Indonesia lawan Jepang 6:30. Ya. Mungkin dari antum ini ada yang lagi ngisi sambil ngaji sambil lihat skor kayaknya. Sambil buka itu Google. Sudah berapa kajian? Terbagi dua fokusnya. Mau nyatat juga tapi mau buka laptop ini, mau buka ini juga. Mungkin itu HP-nya tadi disuruh buka surat Al-Hasyr itu split screen. Setengahnya adalah Quran, setengahnya itu Google untuk lihat skor mungkin ya, mungkin. Ada yang mau ngaku? Nah, kita meninggalkan apa? Hal yang sangat ringan. Ya. Kalau kata pembaca tadi, ini baru bola, belum dajjal. Ya. Datang bola orang sudah banyak yang nggak kajian. Gimana kalau datang dajjal? Ya. Itu yang ditinggalkan oleh muhajirin. Lah Ansor, mereka korban apa? Banyak pengorbanan mereka untuk menyambut orang-orang muhajirin. Di antara mereka ada yang korbankan rumahnya, berbagi, sharing harta, bahkan ada yang sharing istri. Tapi jangan salah ya, sharing istri maksudnya kalau kamu mau istriku yang mana kamu pilih, nanti ku cerai. Setelah ku cerai, lewat masa iddah buatmu. Ya, sampai orang berbagi, ada yang bagi budak. Ya, makanya orang-orang muhajirin bilang, Masya Allah ini orang-orang Ansor borong pahala. Ya. Padahal mereka juga punya pahala yang tidak bisa ditandingi oleh Ansor. Itu pahala mereka hijrah. Begitu. Kandungan hadis? Kandungan hadis, doa dan pujian yang baik kepada orang lain merupakan wasilah terbaik agar seseorang memperoleh pahala dan kebaikan berulang kali. Nah, doa dan pujian
adalah wasilah yang terbaik kalau kita tidak sanggup untuk membalas kebaikan orang. Ya. Kemarin mungkin ada yang tidak kurban, tapi tiba-tiba didatangi orang dikasih kupon. Atau bahkan dikasih daging. Gak usah ngambil kupon, gak usah ngantri, langsung dikasih daging. Ya. Mau balas apa? Mau bilang, saya balas pakai ayam . Belum tentu juga harganya setimbang. Ya kan? Lagi pula lucu juga sih kalau kita ini kalau teman saya orang Mesir bilang ya, kalau kami di sana, maksudnya masyarakat mereka di sana, itu kalau kita ngasih kebaikan langsung dibalas, kebaikan dibalas. Itu yang suka membalas, khawatirnya malah dibilang pelit. Takut apa? Takut berhutang budi. Ya. Jadi kalau kita dapat kebaikan muflih, kebaikan bilang jazakallahu khairan. Enggak mesti kamu kemarin ngasih aku ini, aku balas Suka membalas-balas begitu, kalau di tempat kami malah dikira pelit. Maka minimal jazakumullahu khairan. Nah, kandungan hadis kedua tidak ada di situ, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Adapun sebagian orang, mereka lomba-lombanya dalam hal duniawi. Ada yang lomba dari sisi baju, sebagian orang lomba dari sisi rumah. Ya, orang-orang kaya lomba berapa mobil yang mereka punya, lomba mana yang lebih mewah. Ya. Ada juga yang lomba HP, lomba RAM, macam-macam. Yang isinya adalah keduniaan. Adapun yang seharusnya dilakukan adalah lomba dalam hal kebaikan akhirat. Sebagaimana tadi di riwayat itu. Dhahaba al-duthur bil ujur. Orang-orang yang kaya diirii orang miskin. Tapi bukan dari sisi kekayaannya. Yang diirii mereka adalah kemampuan orang-orang kaya untuk bersedekah. Yang itu tidak dimiliki oleh orang-orang miskin. Apa yang diirii oleh muhajirin kepada ansor? Pahala. Bukan harta benda. Ya. Catat ada beberapa ayat di situ. Tadi saya catatkan di situ surat Al-Mutaffifin 26. Ya. Allah mengatakan khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Ya, khitamnya di surga itu adalah kasturi. Dalam hal itulah seharusnya orang-orang yang berlomba-lomba. Orang yang suka saling mengalahkan, hendaknya mereka berlomba-lomba saling mengalahkan itu bukan dari sisi dunia, tapi dari sisi itu. Yaitu kenikmatan surga. Ya. Allah mengatakan di surat Al-Baqarah, ayat 148. Walikulli wijhatun huwa muwalliha, fastabiqul khairat. Ya, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam yang sifatnya adalah kebaikan akhirat. Bukan hanya harta dunia. Begitu. Silakan muazzinnya. Siap-siap azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allah
أكبر لا إله إلا الله. Kita lanjutkan bab ke-112. Bab 112, orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Hadis ke-218. Musa bin Ismail mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ar-Rabi' bin Muslim mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Ziyad mengabarkan kepada kami, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, La yashkurullaha man la yashkurun nasa. tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak mensyukuri atau tidak berterima kasih kepada sesama manusia. Nabi SAW mengatakan, tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur atau tidak tahu berterima kasih kepada sesama manusia. Boleh dicatat di dekat terjemahannya. Banyak dari nikmat Allah yang kita tidak sadari dan tidak kasat mata. Sedangkan kebaikan manusia banyak yang kita sadari dan banyak yang kasat mata. Artinya kalau yang kasat mata dan disadari saja kita tidak pandai berterima kasih, apalagi yang tak disadari dan tak kasat mata. Di usia berapa teman-teman menyadari bahwa di antara nikmat Allah itu adalah bisa melihat? Di usia berapa baru sadar bahwa jantung yang masih berdetak dengan normal itu adalah nikmat Allah? Ya. Mungkin banyak orang yang tunggu sakit jantung baru dia rasa. Ya kan? Pas matanya rabun baru dia rasa. Perokok-perokok itu mungkin dia baru menyadari nikmat Allah yang selama ini mereka rusak. Nanti tunggu sakit jantung atau tunggu sudah bolong laringnya. Sudah jantungnya bermasalah. Baru nanti dia sadar. Ketika mereka baru menyadari hal itu, setelah mereka sakit, dan masih banyak lagi nikmat Allah yang kadang-kadang kita baru sadar setelah nikmat itu hilang atau berkurang, apalagi karena dia tidak kasat mata, ini akan semakin sulit untuk disyukuri manakala yang selama ini disadari dan kasat mata juga tidak kita syukuri. Kemarin kita misalnya pas kurban dapat kelebihan dagingnya dikasih, orang kasih hadiah, ya, nggak usah pakai ngantri dan kasih kupon, tiba-tiba dibawakan, ya, kita cuman, oh daging kah? Oh iya, oke, kita nggak bilang jazakallah khairan, bahkan tidak terima kasih, ya. Kalaupun mengucapkan terima kasih juga seperti tidak menunjukkan bahwa itu penting. Ya, kita bilang, oh ya makasih. Kan tidak sama dengan, oh jazakallah khairan ya, Masya Allah makasih ya kasih daging. Itu kan tidak sama ekspresinya. Dengan, oh ya kasih ya. Di hati kita sebagai yang pemberinya mungkin akan beda. Ini orang sebenarnya mau enggak ya? Ya kan? Kalau kita yang kasat mata begitu, tidak pintar untuk bilang terima kasih, maka jadi sulit untuk berterima kasih kepada Allah dengan apa yang Allah kasih. Itu maksudnya. Nah, kandungan hadis? Kandungan hadis yang pertama, barang siapa yang dalam watak dan kebiasaannya mengingkari dan tidak mensyukuri kebaikan manusia pada dirinya, maka merupakan kebiasaan orang tersebut mengingkari dan tidak mensyukuri nikmat Allah atasnya. Kalau ada orang yang wataknya seperti itu, biasanya akan sulit bagi dia untuk berterima kasih kepada Allah. Karena kebanyakan orang yang tidak tahu berterima kasih, biasanya dia tidak merasa ada budi orang lain kepada dirinya. Ya, termasuk juga nikmat Allah kepada dirinya. 2. Kandungan hadis yang kedua, sesungguhnya Allah tidak akan menerima syukur seseorang atas limpahan nikmatnya,
apabila dia tidak mensyukuri kebaikan orang lain terhadap dirinya, dikarenakan kedua hal tersebut saling berhubungan. Nah, ketiga, tidak ada di situ, bisa ditambahkan. Buruknya sifat tidak tahu terima kasih. Meskipun ini ada kemiripan dengan dua riwayat sebelumnya. Berikutnya, ingat orang yang pernah berjasa kepada kita. Ingat-ingat orang yang pernah berjasa kepada kita. Jangan dilupakan, jangan pura-pura, tidak lihat. Kalau kita ketemu di jalan, kita sudah tetap tatapan. Ya, terus kita langsung alihkan pandangan. Apalagi dia guru, misalnya guru SMA, guru SMP. Kita tahu, sudah tetap tatapan. Kita tahu ini guru kita, Pak Fulan. Sedangkan Pak Fulan ini saking banyaknya muridnya, dia mikir dulu, ini yang mana ya? Siapa namanya ini ya? Kok lupa saya? Ya, kita jangan bilang, langsung alihkan pandangan. Datangi, Pak, gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Siapa kamu ya? Saya muridnya Pak, angkatan sekian. Oh ya, saya lupa. Tidak apa-apa dia lupa, karena muridnya dia mungkin sudah ribuan. Sedangkan guru kita kan SMA ya segitu aja jumlahnya. Keterlaluan betul kalau kita di usia muda terus kita bilang lupa guru kita. Ya, padahal gurunya jumlahnya mungkin hanya 30-40 orang. Ya. Berikutnya. Jangan bilang saya dibantu Allah kok. Bukan dia. Ada orang saking tidak sukanya berterima kasih. Terus kita ingatkan. Ya itu kan waktu itu kamu kan dapat pekerjaan lewat dia. Ya masa kamu tidak negur. Itu loh sudah tatap-tatapan lagi dari tadi. Kan kamu dulu bisa kerja gini kan. Beliau dulu yang rekomendasi. Terus dijawab. Bukan dia. Oh saya dibantu Allah kok. Ini mengambing hitamkan Allah. Mencari-cari jalan untuk tidak mau mengekspresikan terima kasih kepada orang lain. Ini salah satu sifat buruk. Ya. Antum bisa baca kitab. Itu loh, guru bahasa Arab antum waktu di masjid dulu. Kan gurunya bukan dia aja. Saya dulu baca kitab tuh waktu di ustadz yang fulan. Yang waktu itu enggak. Padahal kan dari situ juga dasar-dasarnya. Ya kan? Maka ini sangat buruk sifat-sifat seperti ini. Ya. Jemaah yang dirahmati Allah, saya mengingatkan kepada kita untuk jangan melupakan pertama guru. Kalau misalnya kita ada yang masih ingat guru-guru SD-nya, ya, ini mungkin di atas ada adik saya, kebetulan kami SD-nya bareng, kepala sekolahnya sama. Ya sudah berulang kali kita bilang, kalau lebaran yuk kita ke rumahnya Bu Fulana, bawa apakah, hadiah apakah? Ya, tapi berulang kali juga gagal. Ya, mungkin karena kadang-kadang saya di sini lebaran, dia yang ke umroh atau terbalik, jadi sering gagal. Tapi intinya kalau kita punya guru-guru, kita punya kelebihan harta, kita tahu di mana rumahnya, jangan lupa untuk kirim-kirim sesuatu. Berikutnya jangan lupa kalau kita punya berhutang budi sama bos misalnya. Kayak tadi Abu Jauzi itu kan hitungannya bos saya. Karena waktu di Bujang dulu saya kerjanya di rumahnya dia. Ya, berikutnya juga teman. Sebagaimana Nabi SAW itu mengunjungi di hari Sabtu teman-temannya yang ada di Kuba. Ya, selain dapat pahala sholatnya juga berziarah kepada teman-teman lamanya. Terutama lagi yang paling harus disyukuri adalah orang tua di sini. Surat Luqman ayat 14. Kata Allah Ta'ala, anishkurli wali walidayka ilayal masir. Bersyukurlah kepadaku dan terima kasih sama orang tuamu. Kepada kami kamu akan dikembalikan. Ini tentang orang tua. Orang yang paling penting untuk disyukuri adalah orang tua. Karena Allah menyandingkan kesyukuran kepada Allah disandingkan dengan syukur kepada ortu. Anashkurli
Allah wali walidaika, dan kepada orang tuamu. Apa syukurnya teman-teman kepada orang tuanya? Ya. Saya tadi siang, ini cerita dikit ya. Saya tadi siang ke rumahnya mama. Dia bilang, bisa nggak ya kita liburkan kajian Adabul Mufrad? Kan dari sebelum Ramadan sampai Ramadan, setelah Ramadan kan kajian terus tidak berhenti-berhenti. Ini sudah seri keberapa ini, Vi? 58. Itu non-stop. Ya kan? Boleh enggak ya sesekali saya liburan? Mungkin nanti antum juga mau liburan karena sebentar lagi mau perpisahan. Atau bahkan tadi sudah ini perpisahan, kelulusan anak, mungkin ada yang mau ngantar anak pergi ke pondok. Ya, pengen kajiannya sesekali diliburkan. Karena Syekh juga di Saudi itu libur kajian. Saya ngomong sama adik saya, kalau nanti liburan kita kemana? Ke anu yuk, ke itu yang lihat-lihat binatang, taman safari yuk. Mama saya ngomong, kenapa sih kamu jalan-jalan? Buat apa sih jalan-jalan? Apa saya jawab? Mumpung mama masih ada, mumpung bapak masih ada. Saya loh ndak jadi S3 demi membersamai orang tua. Masa saya punya waktu hanya untuk jamaah, terus ndak ada jalan-jalan sama orang tua saya? Mumpung ada uang, mumpung ada kesempatan untuk ada liburan, sesekali liburan. Masa ngisi kajian terus? Kapan saya sama orang tua jalan-jalan? Naik kapal, bawa mobil, naik DLU. Ya kan? Terus nanti di sana jalan-jalan ke kebun binatang. Saya mau cari pahala. Ya. Saya jamaah yang dirahmati Allah. Lulusan tercepat IPK tertinggi di S2. Karena dasar itu profesor saya bilang, Mufli kamu gak usah tes-tes lagi, kalau langsung mau S3 aja. Saya bilang, gak bisa dokter. Bapak saya ini kayaknya usianya sudah 68. S3 di sini 4 tahun. Kalau saya pulang, bapak saya sudah kepala 7. Iya kalau masih ada. Saya pulang jadi dokter. Tapi tidak ketemu orang tua. Apa manfaatnya buat saya? Saya ngaji di Syekh Sa'ad Al-Khatlan. Salah satu ulama besar di Saudi yang ada sekarang. Beliau ngajar di Masjidil Haram. Pernah menjadi anggota Hayat Kibar Ulama. Saya mungkin salah 10 di antara 10 orang Indonesia yang ngaji di situ. Ya, saya selalu duduk agak depan. Akhirnya lama-lama Syekh kenal. Ya, terus saya bilang, Syekh, saya mau pamit Syekh. Minggu ini saya terakhir kajian. Saya pamit dulu pulang. Mau kemana? Khuruj nihai, final exit. Nggak akan balik lagi ke Saudi. Loh kenapa? Saya sudah lulus. S2 atau S3? S2. Lanjut S3. Ya akhi ansahu. Saya nasihati kamu. Lanjut S3. Jangan berhenti. Saya bilang, bapak saya dan mama saya usianya sudah tua. Saya harus pulang untuk membersamai mereka. Beliau bilang apa? Kalau untuk urusan orang tua, tidak ada alasan. Pulang. Ya. Kita harus berterima kasih sama orang tua kita. Apa yang kita mampu sekarang? Di sini saya juga ingatkan yang terakhir pada para istri. Nabi SAW mengatakan, La yanzurullahu ila mura'atin la tashkuru li zawjiha wa la tastaghni anhu. Allah tidak melihat perempuan yang tidak bisa bersyukur sama suaminya. Yang dia merasa tidak butuh sama suaminya. Yang dia merasa cukup dari diri suaminya. Saya ingatkan ini karena mungkin banyak dari kita yang Masya Allah suaminya itu sebenarnya baik. Tapi mungkin dia kurang bersyukur sama suaminya. Ya. Mohon maaf nih bila ada satu kasus yang saya kasih sebagai contoh. Ada akhwat umroh udah berulang kali. Di saat ummahat-ummahat yang lain harus nabung supaya bisa umroh. Sudah haji. Di saat ummahat yang lain memimpikan kapan haji. Tapi dia bilang suamiku pelit. Semakin saya bilang ini benar-benar gak pintar bersyukur. Ketika saya tahu ternyata bapak ibunya si istri juga diumrohkan oleh suami. Ya. Suami yang pelit yang mana yang mau umrohkan mertua? Kalau saya mungkin kalau kita bilang mendingan saya umrohkan kakak adekku yang kandung. Paman bibiku mungkin kakek nenekku.
Ya, karena kalau mertua bukan darah daging, oke, mahram. Tapi biarlah anak-anaknya yang lain yang kaya-kaya yang umrohkan. Tapi dia tidak pikirkan itu. Dia bilang ini mertuaku, dia jadi orang tuanya istriku, berarti orang tuaku juga. Diumrohkan. Terus masih seperti ini, masih dibilang pelit suaminya. Ya. Bagaimana kita ini pintar bersyukur kepada suami. Mungkin hanya karena tidak dibelikan apa? Tidak dibelikan tas keinginan, tidak dibelikan mobil, tidak dibelikan motor, begitu. Ya, kemudian kita bilang suamiku pelit. Padahal kita umroh udah bolak-balik gitu. Umrohnya juga bintang 5. Ya. Jemaah yang dirahmati Allah, ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.